Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan mulai membahas KSMMTS Matematika Terintegrasi tahun 2023 untuk tingkat provinsi part yang pertama. Pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 1 dan juga soal nomor 2 terlebih dahulu. Semoga kami sempat membahas yang soal-soal lainnya sebelum tingkat provinsi nanti. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau kelewatan nih video-video terbaru dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan untuk persiapan ke SM tingkat provinsi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Pastikan bahwa kalian sudah subscribe dan juga jangan lupa untuk berlangganan agar kalian bisa mendapatkan segala macam benefit di dalamnya. Nah, dan juga kalau misalkan kalian ini malas nunggu untuk video part-part selanjutnya, kalian juga bisa membelinya dalam bentuk versi PDF soal dan pembahasan KSMMTS 2023 tingkat provinsi ini dengan harga 80.000 saja untuk 100 orang pembeli pertama. Jadi, di setiap pembelian kami akan berikan gratis 2 modul keislaman sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024 yang cocok buat menemani belajar kalian di rumah. Kalau misalkan kalian berminat, hubungi Mimin di 0878 606 Yuk persiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini bersama Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Oke, di sini kita akan mulai ya pembahasan kita dari soal nomor 1. Tetapi di sini kita baca dulu ya soalnya bersama-sama. Diketahui sistem persamaan Px kurang 4y sama dengan 16, 3x tambah 4y sama dengan 6. Memiliki selesaian bilangan bulat x dan y dengan p bilangan bulat. Nilai terbesar dari x tambah y tambah p adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu persamaan-persamaannya dan kita berikan angka persamaan ya. Jadi, Px kurang 4y sama dengan 16 itu adalah persamaan pertama, sedangkan untuk persamaan kedua adalah 3x tambah 4y sama dengan 6. Nah, ketika kita mencoba untuk menjumlahkan kedua persamaan, apa yang akan terjadi? Maka kita lihat di sini 4y-nya itu akan saling menghabisi. Jadi yang satu kan negatif, yang satu positif, maka akan saling menghabisi. Nah, ketika dijumlahkan di ruas kanan itu hasilnya jelas adalah 22 ya. Sedangkan untuk di ruas kiri akan kita peroleh Px tambah 3x ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, kemudian ini kan ada unsur x-nya ya di Px dan juga 3x. Maka kita faktorkan keluar, kita peroleh dalam kurung P tambah 3 dalam kurung itu ya. Kemudian dikaliin dengan x sama dengan 22. Ini kita anggap sebagai persamaan ketiga. Nah, dari persamaan 2 juga dapat diperoleh sebagai berikut. Jadi di sini 3x-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga berubah menjadi negatif seperti itu. Maka di sini 4y sama dengan 6 kurang 3x, kemudian 4-nya ini kan perkaliannya. Ketika kita pindahkan ke ruas kanan, dia akan menjadi pembagi di bawahnya 6 kurang 3x. Maka kita akan peroleh persamaan baru yaitu y sama dengan 6 kurang 3x dibagi dengan 4. Ini kita anggap sebagai persamaan keempat. Nah, selanjutnya dengan mensubstitusi kemungkinan nilai x dari persamaan ketiga lalu memasukkannya dalam persamaan ketiga dan persamaan keempat untuk mendapatkan nilai p dan y, maka diperoleh kemungkinan dalam tabel berikut ini. Jadi kita bisa melihat ada beberapa kemungkinan nilai-nilai dari x, y dan juga p yang mungkin. Tetapi di sini karena diminta bahwa dikatakan bahwa bilangan bulat x dan y dengan p juga merupakan nilai bilangan bulat. Nah, otomatis di sini kita hanya mencari yang bilangan bulat untuk ketiga nilai tersebut x, y dan juga p. Maka di sini yang berwarna kuning pada tabel ini menandakan bahwa semuanya itu merupakan bilangan bulat ketiga nilai x, y dan juga p. Sehingga di sini tiga baris yang berwarna kuning ini itu adalah kemungkinan nilai x, y dan juga p yang mungkin. Nah, tetapi karena kita diminta untuk mencari nilai terbesar dari x tambah y tambah p, maka kita cek nilainya itu juga yang paling besar x tambah y tambah p-nya. Jadi di kolom yang keempat ini dipastikan bahwa nilainya paling besar dan juga positif khusus yang berwarna kuning. Nah, ternyata kita peroleh yang paling besar yang berwarna kuning adalah yang menghasilkan positif 10 sebagai solusi persamaannya. Maka di sini kita pilih jawabannya B sebagai solusi dari soal nomor 1 ini yaitu positif 10. Jadi kalau misalkan kalian belum paham terkait tentang penjelasan ini, silahkan komen di bawah ya. Nanti kita akan diskusi di sana kalau misalkan Mimin bisa jawab. Oke? Semoga paham ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan soal nomor 2, di sini Mimin mau promosi dulu. Kalau misalkan kalian bingung untuk mempelajari modul keislaman yang sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024 dan capek untuk nyarinya di Google ataupun berharap ke guru kalian tetapi guru kalian itu belum punya materinya, maka di sini modul keislaman dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan itu adalah solusi buat kalian mempersiapkan diri menghadapi KSM provinsi tahun ini ataupun untuk mempersiapkan tahun-tahun yang akan datangnya. Cocok banget digunakan untuk guru pembimbing untuk membina
anak-anak bimbingannya di sekolah maupun di rumah dengan mempelajari modul keislaman dari bimbingan belajar online ini. Kalau misalkan kalian berminat, harganya ini masih promo 120.000 saja untuk mendapatkan 15 modul keislaman. Jadi ini harganya hanya sampai tanggal 31 Juli ya, jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan kalian akan menyesal dengan harga yang baru nanti akan kami rilis selanjutnya ya. Silakan hubungi Mimin di 0878606262. Yuk miliki sekarang modul keislaman kami ini. Yuk miliki modul keislaman ini dan raihlah juara di tahun ini, oke? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui persamaan 1 per akar 4 tambah akar 6 tambah 1 per akar 6 tambah akar 8 dan seterusnya sampai 1 per akar P tambah akar Q tambah dan seterusnya sampai dengan 1 per akar M tambah akar N sama dengan 16. Jika 1 per akar P tambah akar Q merupakan suku tengah ruas kiri dari persamaan di atas, maka nilai dari M tambah N kurang dalam kurung P tambah Q adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, di sini kita akan menggunakan cara untuk mengubah persamaan yang ada di soalnya itu menjadi jauh lebih sederhana bentuknya dan bisa menyelesaikan soal ini. Jadi di sini setiap suku pada persamaan tersebut yang ada di soal ini kita sederhanakan dengan cara 1 per akar A tambah 2 itu merupakan perumuman ya dari bentuk yang ada di soal tadi di atas. Nah, ini ketika kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar dalam kurung A tambah 2 dikurang dengan akar A di bagian pembilang dan penyebut, kita akan peroleh sebagai berikut ya modelnya. Nah, ketika disederhanakan, kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut ini. 1/2 kali negatif akar A tambah 2. Sehingga ketika kita masukkan kembali angka-angkanya sesuai dengan persamaan yang ada di soal ini, kita akan peroleh 16 sama dengan 1 per P tambah akar 6 tambah 1 per akar 6 tambah akar 8 dan seterusnya sampai selesai. Itu nilainya akan senilai dengan 1/2 dikaliin dengan negatif akar 4 tambah akar 6 untuk yang ini. Kemudian untuk yang satunya itu adalah negatif akar 6 tambah akar 8 dan seterusnya sampai dengan akar M kurang akar M tambah akar N. Jadi ini yang dapat dari persamaan ini ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan dengan jeli, kita bisa mengeliminasi ya, akar 6 dengan negatif akar 6, akar 8 dengan negatif akar 8, 10 ini akar 10 ya. Itu akan menghabisi juga dengan akar 10 yang sampingnya yang bernilai negatif. Begitu juga akar M dengan negatif akar M ini akan saling menghabisi. Tentu yang ujung dan ujung itu akan selalu tersisa untuk pola seperti ini. Maka kita akan peroleh adalah 1/2 dikalikan dengan negatif akar 4 tambah akar N. Kita ketahui bersama akar 4 itu 2, berarti kita peroleh yang seperti ini ya, 1/2 dikaliin dengan negatif 2 tambah akar N. Nah, ini kalau misalkan dikali masuk, kita akan peroleh persamaan sebagai berikut. Negatif 1 ditambahkan dengan 1/2 akar N. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Perhatikan. Di sini kita akan memperoleh persamaan seperti ini ya. Jika kita sama dengan kan, tentu ini kan 16 sama dengan negatif 1 tambah 1/2 akar N. Nah, negatif 1-nya pindah ke kiri kan kita peroleh 17 sama dengan 1/2 akar N. Nah, 1/2-nya itu kita pindahkan ke ruas kiri, maka akan menjadi penggali 2 ya, 17-nya di samping. Nah, kita akan peroleh 34 sama dengan akar N. Maka kita akan peroleh nilai N-nya itu berarti sama dengan 34 berpangkat 2 atau senilai dengan 1156. Nah, di sini otomatis kan untuk mendapatkan nilai M itu adalah N kurang 2 ya, berdasarkan yang tadi, maka kita akan peroleh nilai M-nya itu adalah 1154. Nah, karena tadi 1 per akar P tambah akar Q merupakan suku tengah ruas kiri, maka di sini P itu akan senilai dengan M tambah 4/2 kurang 1, yaitu sama dengan 1154 tambah 4/2 kurang 1. Akan kita dapat nilainya adalah 578 untuk nilai P-nya. Sedangkan untuk nilai Q-nya itu seperti tadi ya, kita harus jumlahin lagi dengan 2 ya. Kemudian di sini Q sama dengan P tambah 2. Nah, sama dengan 578 tambah 2 sama dengan 580. Nah, ketika kita mau mencari M tambah N kurang dalam kurung P tambah Q, sekarang sudah bisa. Maka kita masukkan aja angka-angkanya tadi, kita akan memperoleh hasilnya adalah 1152. Nah, akan tetapi di sini tidak ada pilihan jawaban yang memiliki jawaban yang sama persis dengan langkah kerja kami. Sehingga di sini kami simpulkan bahwa tidak ada solusi yang sesuai dengan jawaban dari soal nomor 2 ini. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan dari soal ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah.
Nah, jadi itu dia tadi dua buah soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang pembahasan KSM MTS 2023 tingkat provinsi. Kalau misalkan kalian penasaran juga prediksi buatan kami untuk KSM tingkat provinsi dari mata pelajaran matematika terintegrasi tingkat MTS dari 1 sampai dengan 25 sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024 ada 5 soal terintegrasi agama, 5 soal terintegrasi budaya, dan juga 15 soal murni yang di dalamnya ada soal-soal kompleks setingkat dengan level provinsi. Kalau misalkan kalian berminat, hubungi Mimin di 087860622162. Yuk raih harga promo ini dan persiapkan dirimu untuk menjadi sang juara KSM tahun ini. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.